Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu anak-anakku. Materi pertama mata pelajaran IPA yaitu bab 1 tentang sistem gerak manusia. Kompetensi dasar 3.1 menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. 4.1 menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menjelaskan macam dan fungsi tulang. Sistem gerak pada manusia yang kita bahas yang pertama, macam dan fungsi tulang, otot, dan sendi. Yang kedua, kelainan pada sistem gerak manusia. Yang terakhir, upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Yang akan kita bahas pertama yaitu macam dan fungsi tulang. Apa itu tulang? Tulang merupakan alat gerak pasif karena geraknya bergantung pada kerja otot. Rangka adalah sekumpulan tulang yang tersusun secara utuh yang membentuk postur tubuh. Rangka manusia tersusun atas 206 tulang yang bentuk dan macamnya berbeda-beda serta saling berhubungan. Tulang satu dengan tulang yang lain dihubungkan oleh persendian. Sistem rangka yang terletak di dalam tubuh dan dilindungi oleh kulit dan otot disebut endoskeleton. Fungsi rangka meliputi 1. Menegakkan badan, 2. Memberi bentuk badan, 3. Melindungi organ tubuh yang penting, 4. Melekatnya otot, 5. Tempat pembuatan eritrosit dan leukosit. Nah, tulang yang akan kita bahas yang pertama, berdasarkan sifat bahannya terdiri dari tulang kompak dan tulang spons. Berdasarkan zat penyusunnya terdiri dari tulang keras dan tulang rawan. Yang ketiga yaitu rangka. Kita bahas terlebih dahulu berdasarkan sifat bahan penyusunnya. Berdasarkan sifat penyusunnya atau matriks ada dua macam tulang, yaitu 1. Tulang kompak, memiliki bahan penyusun yang rapat dan padat, misalnya pada tulang pipa. Yang kedua, tulang spons, memiliki bahan penyusunnya yang berongga, misal tulang pendek dan tulang pipi. Yang kedua, berdasarkan zat penyusunnya. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang keras atau osteon, tulang rawan atau kartilago. Nah, tulang keras atau osteon tersusun dari sel tulang keras atau osteosit. Lebih banyak mengandung kalsium daripada kolagen sehingga bersifat keras dan tidak lentur. Bagian luar ditutupi oleh periosteum yang digunakan untuk mensuplai makanan, menyambung tulang yang retak, pertumbuhan tulang atau melekatnya otot. Tulang keras ini berasal dari tulang rawan yang mengalami proses penulangan. Osteosit membentuk lingkaran konsentris berlapis-lapis. Ini adalah bentuk tulang keras. Di sekeliling tulang keras terdapat matriks tulang keras yang tersusun atas matrik kolagen dan mineral yang keras dan terdiri atas ion kalsium, magnesium, fosfat. Kombinasi mineral yang keras dan matrik kolagen yang fleksibel membuat tulang keras lebih keras daripada tulang rawan. Matriks pada tulang membentuk lingkaran konsentris yang disebut lamela. Lingkaran sel dan matriks tulang keras mengelilingi saluran Hebers. Di dalam saluran Hebers terdapat pembuluh darah yang merupakan menyuplai zat makanan bagi sel tulang keras. Tiap sel tulang keras dihubungkan dengan sel tulang keras lainnya dan saluran Hebers oleh
kanalikuli. Saluran Havers, lingkaran sel, dan lingkaran matriks tulang keras membentuk sistem Havers. Di dalam tulang keras terdapat sumsum tulang yang berisi sumsum kuning dan sumsum merah. Sumsum kuning untuk penimbunan lemak, sumsum merah untuk tempat pembuatan sel darah. Tulang keras berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 4, yaitu 1. Tulang pipa, yang kedua tulang pipi, yang ketiga tulang pendek, yang terakhir yaitu tulang beraturan. Kita bahas yang pertama yaitu tulang pipa. Tulang pipa bentuknya bulat panjang dan kedua ujung berbonggol. Yang kedua mempunyai 3 bagian, yaitu bagian tengah diafis, kedua ujung epifis, di antara epifis dan diafis yaitu cakra epifis. Contoh tulang pipa yaitu tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang paha, tulang betis, tulang kering, dan ruas jari. Tulang yang kedua yaitu tulang pipih. Tulang pipih berbentuk pipih dan berisi sumsum merah. Contoh tulang pipih, tulang tengkorak, tulang belikat, tulang dada, dan tulang rusuk. Tulang yang ketiga yaitu tulang pendek. Tulang pendek berbentuk bulat pendek. Contohnya tulang pendek yaitu tulang pergelangan tangan atau kaki. Ini adalah contoh gambarnya. Tulang yang keempat atau yang terakhir yaitu tulang tak beraturan. Tulang ini bentuknya tidak beraturan. Contoh tulang tak beraturan yaitu tulang pembentuk wajah dan tulang belakang. Nah, materi yang kedua yaitu tentang tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan tersusun dari sel tulang rawan atau kondrosit. Lebih banyak kolagen daripada kalsiumnya. Ada 3 jenis tulang rawan yaitu hialin, elastik, dan fibrosa. Tulang rawan hialin mempunyai matriks yang homogen dan bersifat halus serta transparan. Terdapat pada cuping hidung, persendian, cincin batang tenggorokan, dan antar tulang rusuk. Yang kedua, tulang rawan elastik mengandung serta elastik bercabang-cabang. Terdapat pada daun telinga. Yang ketiga yaitu tulang rawan fibrosa, matriksnya mengandung serat kolagen yang tidak teratur. Terdapat pada antar ruas tulang belakang. Nah, bahasan kita yang ketiga yaitu tentang rangka. Nah, ini adalah gambar rangka manusia, rangka kita ya. Rangka dibedakan menjadi tiga rangka besar atau kelompok besar. Yang pertama yaitu tulang tengkorak, yang kedua tulang badan, yang ketiga tulang anggota gerak. Yang pertama yaitu tulang tengkorak. Ini adalah tulang atau anatomi tulang tengkorak. Nama tulang penyusun yang pertama pembentuk wajah. Yang termasuk pembentuk wajah itu tulang rahang atas, rahang bawah, tulang pipi, tulang hidung, tulang air mata, tulang langit-langit, tulang pangkal lidah. Ini adalah jumlah tulang yang menyusun pada pembentuk wajah bagian depan. Pembentuk tulang bagian belakang ada tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang baji, tulang tapis, dan tulang pelipis. Ini adalah jumlahnya. Nah, yang kedua, rangka kelompok
tulang besar yang kedua yaitu tulang badan. Ini adalah yang termasuk tulang badan, yaitu ruas-ruas tulang belakang yang penyusunnya yaitu ruas tulang leher di sini ada 7, tulang punggung di sini ada 12, tulang pinggang ada 5, tulang kelangkang ada 5, lalu tulang ekor. Nah, yang kedua yaitu tulang rusuk dan tulang dada. Tulang rusuk ada tulang rusuk sejati 7 pasang, tulang rusuk palsu 3 pasang, tulang rusuk melayang 2 pasang. Dan tulang dada ada tulang halu, badan, dan baju pedang. Tulang rangka yang ketiga yaitu tulang anggota gerak. Nah, ini adalah gambar tulang anggota gerak. Anggota gerak atas itu tangan, terdiri dari lengan atas 2, tulang hasta 2, tulang pengumpil 2, tulang pergelangan tangan 8 kali 2. Ini tulang pergelangan tangan itu di sini. Terus telapak tangan itu ada 5 kali 2, kanan dan kiri. Tulang ruas jari tengah ini ada 14 kali 2. Nah, anggota gerak badan bawah itu ada tulang paha kita ada 2, kanan kiri, tulang tempurung lutut ada 2, tulang kering ada 2, tulang pelvis 2, pergelangan kaki itu ada 7 kali 2, telapak kaki ada 5 kali 2, dan ruas jari kaki. Nah, terima kasih, itu adalah yang sudah kita bahas tentang tulang. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan bahas tentang sendi. Kalian bisa pelajari tentang sendi, tentang otot, tentang gangguan pada sistem gerak, dan upaya kesehatan untuk mencegah penyakit pada sistem gerak. Silakan kalian bisa mempelajari lewat Google, YouTube, dan sebagai macamnya sumber lainnya. Nah, itu dari Ibu cukup sekian. Kalau tidak ada sekiranya, kalau ada yang tidak jelas bisa hubungi Jabi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.